Sampai mati! Tidak, saya tidak akan pergi sebelum Anda membayar hutang-hutang kepada perusahaan saya. Cepat bayar. Oh, ternyata kamu lebih memilih mati. Dan saya tidak akan pernah membayar hutang saya pada bos Anda. Hei, jangan! Jangan! Cahaya, dengar saya. Tenang. Saya dokter Adi. Kamu ada di rumah sakit. Tenang. Sabar Cahaya, sabar. Nampaknya kecelakaan itu membuat saraf penglihatan mata kamu terganggu. Ya, kamu sabar. Maksud dokter? Maksudnya aku buta? Dokter, tolong panggilin orang tua saya, dokter. Tolong panggilin ayah ibu saya. Tolong panggilin mereka. Sabar Cahaya, sabar. Panggilin mereka. Cahaya, ibu bapak kamu sudah meninggal. Sabar ya Cahaya ya. Sabar. Kamu sabar. Gua harus loncat. Tapi kecelakaan itu bukan kesalahan lo. Orang itu yang lari ke jalanan, Rick. Enggak. Ini semua salah gue. Kalau gue nggak nekan dia buat bayar hutang sama gue, dia nggak bakal lari, Johan. Itu udah kerjaan lo, Rick. Tapi gue yang nyebabin orang-orang yang di mobil itu mati. Gue ini pembunuh. Gue pembunuh. Lo jangan konyol. Johan. Johan, ngapain lo selamatin gue? Lo jangan konyol. Gue harus mati. Rick.
Itu cewek boleh juga tuh. Walaupun buta, tapi cantik juga tuh. Mana? Kita samperin yuk. Wah, ayo, yuk. Hai cantik. Siapa kalian? Ah, gak usah jual mahal. Denger ya, walaupun aku buta, tapi aku nggak lemah. Ayo, hati-hati. Ayo, Nggak, tolong! bawa dia cepat. Bawa dia cepat. Ayo. Bawa cepat. Ayo kamu. Ayo cepat. Kamu nggak apa-apa? Terima kasih ya. Terima kasih kamu udah nolongin aku. Oh iya. Ini buat ganti PP kamu yang besar. Lain kali, hati-hati. Dan jangan ambil jalan yang cepat, ya. Tapi... Dek, kita ikutin dia ya. Ya, Kak. Aku kan udah bilang, kamu nggak usah ngikutin aku. Aku mohon. Kalau misalkan kamu nggak mau kasih tahu di mana rumah kamu, nggak apa-apa. Kamu nggak mau kasih tahu sama aku tempat kerja kamu di mana, itu semua nggak masalah. Aku cuma nggak mau tangan kamu terluka parah. Cewek ini kelihatannya buta, tapi sepertinya dia bisa melihat aku. Atas segala kesalahan, maafkanlah. Aku benar-benar buta. Maafkanlah, tersenyumlah. Aku mohon sama kamu. Aku nggak mau orang lain. Kamu kenapa gara-gara aku nggak mau. Kasihan cewek ini. Cukup aku aja yang tersiksa. Hidup dengan rasa bersalah. Atas segala kesalahan, maafkanlah, maafkanlah ucapanku dan tingkahku, maafkan segala kesalahan. Ricky, aku mendengar kayaknya ada yang masuk di kantor kamu. Cahaya, kamu nggak usah ngajak. Ayo cepat kita pulang. Ayo. Udah, ayo. Cahaya, bentar. Apa? Kenapa? Kamu tunggu di sini. Ricky! Ricky! Cahaya. Ricky! Tolong Ricky! Cahaya. Kamu kenapa? Belakang aku sakit. Kita ke rumah sakit. Tidak apa-apa. Cahaya cuma perlu istirahat. Iya. Kalau begitu saya permisi dulu. Iya dong. Cahaya, kamu ini benar-benar nekat. Kenapa sih? Kamu ngorbanin diri kamu buat aku. Padahal aku ini bukan siapa-siapa kamu. Ricky, aku ngelakuin itu semua karena kamu teman baik aku. Cahaya, kamu
Kamu ini belum tahu siapa aku dan apa yang sudah aku perbuat. Aku nggak seperti apa yang kamu kira. Aku tahu. Walaupun aku nggak bisa ngelihat kamu dengan mata aku, tapi aku bisa ngerasain. Kamu itu menutup diri kamu dengan siapapun termasuk aku. Walaupun aku nggak bisa ngelihat semuanya dengan mata aku, tapi aku punya hati. Aku tahu dan aku yakin kamu orang baik. Mirip banget sama aku. Alhamdulillah. Ya ampun. Akhirnya cita-cita aku tercapai. Sekarang, setiap hari, setiap detik aku bisa ngebayangin wajah kamu. Aku melintasi jalan ini. Tapi karena orang tua aku menghindari seorang laki-laki yang ingin nyebrang jalan. Akhirnya kami mengalami kecelakaan. Karena itu orang tua aku meninggal. Pasti udah tenang di sana. Karena Allah udah mengirimkan aku seorang malaikat. Malaikat pelindung aku. Yaitu kamu, Rik. Ya Allah, bagaimana bisa ini terjadi, ya Allah? Bagaimana mungkin perempuan yang sangat aku cintai adalah perempuan yang kehilangan penglihatannya dan kedua orang tuanya karena kecelakaan itu. Kecelakaan yang disebabkan oleh aku. Aku bunuh orang tua kekasih aku sendiri. Jika mau menghukum, ya Allah hukum aku. Jika engkau kasihan, ampunilah diriku.
ampunilah, oh ampunilah, jika mau menghukum, ya Allah hukum aku. Jika engkau kasihan, ampunilah diriku, oh ampunilah, oh ampunilah, oh ampunilah. Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan ini tidak bisa mengabadikan apa yang sudah aku renggut dari cahaya, ya Allah. Banyaknya air di laut, lebihlah banyak dosaku. Besar-besarnya gunung, oh lebih besar dosaku. Ampunilah dosaku, wahai Maha Pengasih, wahai Maha Pengasih. Jika mau menghukum, ya Allah hukum aku, oh ampunilah, oh ampunilah, oh ampunilah. Selamat ulang tahun nih sayang. Aku udah bawain kamu kue. Sekarang kamu make wish, lalu tiup lilinnya. Banyaknya air di laut, lebihlah banyak dosaku. Besar-besarnya gunung, oh lebih besar dosaku. Ampunilah dosaku, wahai Maha Pengasih, wahai Maha Pengasih. Jika mau menghukum, ya Allah hukum aku, oh ampunilah, oh ampunilah. Jika mau menghukum, ya Allah hukum aku. Jika engkau kasihan, ampunilah diriku, oh ampunilah, oh ampunilah, oh ampunilah. Kenapa ya Allah? Kenapa kau mempertemukan aku dengan jahat? Yang pada akhirnya aku tidak bisa memilikinya. Gara-gara aku sudah merenggut kebahagiaan dia. Aku membuat matanya buta. Dan aku membuat menghilangkan kedua orang tuanya. Kenapa ya Allah, kenapa?
biasanya Ricky nggak angkat telepon. Padahal aku udah siapin makan malam romantis. Ada apa ya? Rick! Rick! Lo kenapa ya? Gue tahu lo putus asa. Tapi nggak gitu juga. Gue tahu lo putus asa soal pengobatan operasi cahaya. Iya, Johan. Gue butuh banget duit ratusan juta buat biaya operasi cahaya. Gue pengen cahaya bisa melihat lagi. Gue denger ada pertandingan hadiahnya cukup besar, Rick. Cukup besar buat biaya operasi mata cahaya. Kalau gitu, lu harus daftarin gue. Tapi Rick, itu bukan pertandingan biasa. Itu pertandingan gelap. Lo bisa mati di atas ring. Gue gak peduli. Kalaupun gue harus ngorbanin nyawa demi biaya operasi cahaya. Gue perasaan aku gak enak. Lebih baik sekarang aku ke rumah Ricky aja. Astagfirullahaladzim, ada api. Maafkan, duhai sayang lihai, maafkan diriku membuatmu kecewa. Maafkan diriku membuatmu kecewa. Sesungguhnya aku takut kehilanganmu. Sesungguhnya aku takut kehilanganmu. kita dapat biaya operasi mata cahaya. Hanya dirimu yang aku Gue harus kasih, tapi jangan bilang dari gue. Dirimu yang aku Baik. Loh, Mas Raja? Kok berhenti? Bukannya kata informan itu kontrakannya Aldi masih jauh di sana? Tapi tadi aku mendengar ada suara teriakan di rumah sebelah sana. Hah? Tunggu sebentar, aku mau lihat. Tepikarku pasti tadi jatuh. Tepikar Ricky. Ayo cepat pergi dari sini. Enggak, tepikarku, aku mau ambil tepikarku. Kamu jangan gila, tepikar itu nggak penting, nyawa kamu lebih penting sekarang. Gak mau. Ayo cepat. Aku baik mati kalau aku nggak dapet tepikar itu. Suster, ini Mas? ini biaya untuk operasi mata cahaya yang kemarin saya daftarin. Baik, atas nama siapa? Pokoknya ini untuk biaya operasi mata cahaya. Oh ya udah. Makasih, suster. Dokter. 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 Cahaya? Jadi namanya Cahaya? Iya, Cahaya. Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan ini tidak bisa mengabaikan apa yang sudah aku renggut dari Cahaya. Ya Allah, aku mohon padamu
Ampuni aku ya Allah. Ampuni. Ya ilahi, inikah suratan, oh ya ilahi, inikah takdirku, penderitaan silih berganti, seakan-akan tiada henti. Ya ilahi, inikah takdirku, Maafkan aku, Cahaya. penderitaan Maafkan aku. silih berganti. Aku tahu. Dengan kata maaf dan membiayai operasi kamu, gak akan menghapus dosa-dosa aku sama kamu. Inikah suratan, oh takdir hidupku. Tabahkanlah hati hamba ini, Tangan ini gak pantas nyentuh kamu lagi, sayang. hadapi Tangan ini cobaan penuh dosa. hidupku. Berikanlah secercah sayang harapan, sedikit Aku sayang sama kamu, Cahaya. hidup masa depan. Untuk saat ini, Oh tolong aku gak bisa berada di dekat kamu. Laki-laki yang pantas berada di dekat kamu adalah laki-laki yang baik, bukan seperti aku. Aku malah membuat mata kamu buta. Bahkan aku membutuhkan orang tua kamu, Cahaya. Maafkan aku, Cahaya. Tabahkanlah hati hamba ini dalam menghadapi cobaan hidupku. Berikanlah secercah harapan. Songong banget tuh anak. Kita ajar yuk. Yuk. Sabar ya Cahaya ya. Ya, sekarang kamu buka mata kamu pelan-pelan. Pelan-pelan aja. Alhamdulillah ya Allah, aku bisa ngeliat lagi. Syukur alhamdulillah. Ricky, akhirnya aku bisa ngeliat kamu. Cahaya, aku Raja bukan Ricky. Raja. Dokter kenalkan sama pacar aku.
Tidak Cahaya, tapi kami dari pihak rumah sakit sudah menghubungi dia. Tapi teleponnya tidak aktif. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa dari semalam Ricky nggak bisa dihubungin? Ini teman saya. Tolong, Tuan, Pak. apa yang terjadi sama lu, Rik? Hah? Dia masih hidup. Tolong bawa ke rumah sakit cepat. Ayo, ayo. Ayo. Cepat, Pak. Aku nggak bisa kalau misalkan aku harus nunggu dan nunggu terus kabar dari Johan. Aku harus nyari Ricky sendiri. Aku harus nyari Ricky. Aku nggak bisa diem aja kayak gini. Tapi buat apa Cahaya? Kamu kan nggak tahu acara Ricky seperti apa. Aku nggak peduli. Kamu mau tahu? Kamu nggak peduli. Buat apa? Buat apa aku bisa melihat? Buat apa kalau aku nggak bisa ngeliat wajah Ricky? Itu semua nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya semuanya. Maafkan aku Cahaya. Aku terpaksa berbohong karena aku nggak mau kamu terus terpuruk mengharapkan Ricky yang tidak pantas mendapatkan cinta kamu. Dia sahabat aku. Dia kekasih aku. Dia malaikat di ruang. Lebih baik aku buta selamanya daripada aku harus kehilangan dia. Lebih baik aku buta selamanya. Cahaya, ada surat. Cahaya, maafkan aku. Aku harus meninggalkan kamu karena aku kembali menjalin hubungan dengan mantan pacarku. Aku baru menyadari kalau perasaan aku ke kamu tak lebih dari sekedar perasaan kasihan semata. Sekali lagi aku minta maaf, Ricky. Memutuskan hubungan hanya melalui surat. Dasar laki-laki pengecut. Aku yakin dia bukan laki-laki yang seperti itu. Itu bukan dia. Aku harus nyari Ricky sekarang. Cahaya, buat apa? Di surat ini udah jelas kalau dia tidak benar-benar mencintai kamu. Nah, emang dia gak cinta sama aku. Gak mungkin dia segitu berusahanya buat biayain semua operasi mata aku, itu gak mungkin. Cahaya, saya yang membiayai operasi mata kamu. Bukan Ricky.
semua kata-kata cinta yang sudah aku ucapkan. Itu semua cuma pelampiasan aja. Agar aku bisa baik-baik sama mataku. Tiada lagi yang ku cinta, kini dia telah pergi. Tiada lagi yang ku cinta, kini dia telah pergi. Semuanya hilang musnah, semuanya hilang musnah. Yang ku sayang telah pergi. Kemana, 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 kemana kaki akan membawa hati yang hancur itu. Kemana, kemana. Aku tahu dengan kata maaf dan membiayai operasi kamu gak akan menghapus dosa-dosa aku sama kamu. Tiada lagi yang ku cinta, kini dia telah pergi. Tiada lagi yang ku cinta, kini dia telah pergi. Semuanya hilang musnah, semuanya hilang musnah. Yang ku sayang telah pergi. Kemana, 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 kemana kaki akan membawa hati yang hancur ini. Kemana, kemana. Awas, awas, awas. Cepat, suster. Selamatkan sahabat saya. Sus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Raja, bagaimana Aldi? Sudah ketemu? Belum, Mah. Tapi Linda dan orang suruhan kita masih ada di sana. Oh iya, Raja pengen mengenalkan Mama dengan seseorang. Siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cantik sekali. Kamu pasti calon istrinya Raja, ya kan? Bukan, Mah. Cahaya ini temannya Raja. Cuman dulu dia sempat kuliah keperawatan. Jadi boleh dong kalau sekali-sekali dia ngerawat Mama? Tentu saja boleh. Jangankan jadi perawat Mama. Jadi menantu Mama juga boleh. Bangun, Rik. Sayang
Jakarta menemui Ricky, Cahaya. Iya Raja, aku harus ke Jakarta. Aku nggak mungkin di sini terus. Aku tahu, mama kamu pasti ngarepin aku untuk nikah sama kamu. Tapi semua itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Aku nggak mau ngecewain dia. Aku pasti ngarepin Ricky. Harapan belas kasihannya. Cahaya, aku mohon sama kamu buka mata. Kamu bisa terima kenyataan. Kalau Ricky itu nggak pernah mencintai kamu dan dia tidak akan pernah lagi kembali sama kamu. Dia cuma kasihan sama kamu. Aku tahu ini semua pesta berat buat kamu, Cahaya. Tapi aku yakin suatu saat nanti kamu bisa menerima cinta aku. Aku mohon buka hati kamu untuk aku, Cahaya. Tuan Muda Raja, Nyonya Vera jatuh di kamar mandi. Apa? Bagaimana kondisi kanker mama saya, Dok? Berdasarkan hasil lab kemarin, masih belum ada tanda-tanda yang membaik, Raja. Tapi kami mengusahakan yang terbaik. Tapi saya minta sama kalian, jangan membuat ibu kalian semakin khawatir atau memikirkan sesuatu yang berat, karena itu akan membuat keadaannya semakin memburuk. Udah, Ma. Mama harus banyak istirahat. Tidak, Raja. Mama sudah tidak ada waktu lagi. Cahaya. Tante memang baru mengenal kamu. Tapi Tante tahu kalau kamu adalah anak yang baik. Untuk itu, sebelum ajal Tante tiba, Tante ingin sekali melihat Raja bahagia dengan menikahi kamu. Aku pengen ketemu sama kamu, Cahaya. Masa saja. Tentu saja, Aldi. Mau bergonta-ganti nama jadi Fandi, Aldo, Ricky, atau siapapun juga, wajah kamu tetap sama. Aldi, aku mohonnya sama kamu berhenti menjauh dari keluarga kamu dan aku. Linda. Maafin. Aku sangat mencintai kamu, Ricky. Linda, aku sudah suka sama perempuan lain. Dan aku minta sama kamu berhenti berharap sama aku. Belajar lupakan aku. Dan jangan pernah mencintai aku lagi. Aku nggak mau pulang. Mana lu? Linda. Menikahlah dengan Raja.
tahun sayang. Aku udah bawain kamu kue. Sekarang kamu make wish, lalu tiup lilinnya. Ya Allah, gimana ini? Gimana aku bisa nikah sama raja sementara yang ada di hati aku cuma Ricky? Mas Raja, Aldi? Kenapa muka kamu pucat sekali? Apa yang terjadi sama kamu? Apa kamu sakit? Iya mas, aku mendadak sakit karena harus kembali ke rumah ini. Sudahlah Aldi, gak usah bohongi lagi perasaan kamu. Mas tahu kok, kamu sangat sayang sekali sama Mas dan Mama. Gak usah ditutupi lagi perasaan kamu. Ya sudah, sekarang kamu udah kembali ke rumah ini, kita berkumpul sama keluarga. Mama pasti sangat senang bisa melihat kamu kembali. Senang? Apa mas lupa? Ngelihat aku aja, Mama gak sudi dan kesal. Apalagi tinggal serumah seperti ini, Mas. Aldi, itu kan dulu. Sekarang Mama sudah berubah. Karena Mama sekarang pengen lihat kamu kembali lagi ke rumah ini. Karena Mama mengidap penyakit kanker stadium akhir. membayangkan perbuatan jijik dan memalukan yang dilakukan oleh suami saya dan mama kamu. Kalau kamu memang benar-benar sayang sama saya dan Raja, saya minta kamu keluar dari rumah. Karena anak haram seperti kamu tidak pantas tinggal di sini. Kamu itu aib, ngerti kamu? Aldi? Aldi maafin Mama, nak. Aldi maafin Mama. Aldi, Mama mohon, nak. Kamu jangan pernah pergi lagi, ya. Mama berjanji, Mama tidak akan memisahkan kalian berdua. Iya, Ma. Ada janji. Biar Aldi yang ambil. Kamu yang namanya Aldi? Iya, aku Aldi. Iya, Cahaya. Ini Aldi. Adikku satu-satunya yang paling aku sayang. Oh ya Aldi, kenalkan. Ini Cahaya, calon istri aku. Bagai tertusuk pedang yang tajam, pedih rasa hati ini. Bagai tertusuk pedang yang tajam, pedih rasa hati ini. Aduh sakitnya hatiku ini,
pasti masih lemah. Kau butuh banyak istirahat, Aldi. Mas, biar aku aja mas yang nganter Aldi. Mas di sini aja sama Cahaya ya. Kau kira aku Ya Allah, kenapa dari kemarin aku seperti ini terus menatap wajah Aldi? ku punya hati dan Meskipun berat untuk aku terima, tapi aku rela kenyataan ini, Cahaya. Aku terima kamu menikahi Mas Raja. Dia jauh lebih pantas dan lebih baik untuk kamu. Aduh sakitnya. Tunggu. Apa boleh aku nanya sesuatu sama kamu? Apa kita pernah ketemu sebelumnya? Enggak. Kita nggak pernah ketemu. Sayang, aku ingin istirahat. Padahal ini pertama kali aku menyentuhnya. Tapi rasanya sepertinya aku pernah melakukan ini sebelumnya. Kalau Cahaya sering mendekati aku, lama-lama dia bisa curiga kalau aku adalah Ricky. Ini tidak boleh terjadi. Cahaya, gak sepantasnya perempuan yang akan nikah masih menatap dan memegang tangan orang lain, walaupun dia akan menjadi adik ipar kamu. Maafkan aku, Cahaya. Aku terpaksa bersikap sekasar itu agar kamu bisa belajar mencintai Mas Raja dan melupakan aku. Wahai yang maha kuasa, apakah salahku? Apakah salahku? Wahai yang maha kuasa, apakah dosaku? Sehingga diriku kau siksa begini, kau siksa begini. Wahai yang maha kuasa, apakah dosaku? Kamu orang yang peduli sama aku, yang udah membunuh kedua orang tua aku. Kenapa? Jika ku bersalah, maafkanlah aku. Jika ku berdosa, ampunilah aku. Oh beratnya deritaku yang harus ku tanggung. Wahai yang maha kuasa, apakah dosaku? Sehingga diriku kau siksa begini, kau siksa begini. Sudah kamu tinggalin itu benar. Iya, Cahaya. Itu semua benar. Jika ku bersalah, maafkanlah aku. Jika ku berdosa, ampunilah aku. Oh beratnya deritaku yang harus ku tanggung. Wahai yang maha kuasa, apakah dosaku? Sehingga diriku
siksa begini, kau siksa begini. Wahai yang maha kuasa, apakah salahku? Apakah salahku? Aku harus membuat tembikar wajah Ricky agar pertanyaanku terjawab. Apakah Aldi dan Ricky adalah orang yang sama? Cahaya. Ternyata kamu masih belum bisa melupakan Ricky. Maaf, aku mengerti, Cahaya. Tapi aku yakin suatu saat nanti kamu bakal bisa mencintai aku. Dan aku akan menunggu saat itu. Sepertinya bukan Cahaya aja yang terus mendekati Aldi. Aldi juga diam-diam selalu memandangi Cahaya. Apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka berdua? Ya Allah, rasanya berat kaki ini melangkah menemui calon adik ipar yang tak lain adalah orang yang sangat aku cintai. Tapi bagaimanapun juga, aku harus menemui Ricky. Aku harus menanyakan apa benar dia tidak pernah cinta sama aku. Ya ilahi, inikah suratan, oh ya ilahi, inikah takdirku, penderitaan silih Wah. Lagi asik ngobrol nih sepertinya. Oh iya, Cahaya. Kamu gak ngasih selamat sama Aldi? Iya. Soalnya gak hanya kita yang akan melangsungkan pernikahan minggu depan. Aldi dan Linda juga. silih berganti, seakan-akan oh tiada henti. Aku mau jalan dulu ya. Mau mempersiapkan pesta pernikahan kita. Inikah suratan, oh takdir hidupku. So nanti kamu tinggalin itu benar, dan kamu balikan sama mantan kamu Linda itu benar. Iya Cahaya. Itu semua benar. Di dalam hati aku gak pernah mencintai kamu. Aku cuma kasihan aja sama kamu. Kamu wanita buta dan kamu ditinggalin sama kedua orang tua kamu. Kasihan sama aku. Kasihan sama aku. Kenapa kamu bilang waktu itu? Kamu bilang aku jahat. Kenapa kamu bilang gitu? Itu kesadaran kamu mempermainkan seorang gadis buta, iya? Cahaya. Ya ilahi,
Maafin aku. Semua kata-kata aku yang sudah aku ucapkan sama kamu, semua kata-kata cinta yang sudah aku ucapkan, itu semua cuma pelampiasan aja, agar aku bisa baik lagi sama mantanku. Iya Cahaya, dan perempuan yang dicintai Ricky adalah aku. Maafin aku, Cahaya. Maafin aku. Ya ilahi, inikah suratan, oh ya ilahi, inikah takdirku, penderitaan silih berganti, seakan-akan tiada henti. Ya ilahi, Cahaya, inikah kenapa kamu menangis? penderitaan silih berganti. Aku ingin hubungan Ricky sama aku. Seakan-akan Aku ingin penglihatan Ricky ke aku. Ya ilahi, inikah suratan, oh takdir hidupku. Kebohongan. Aku rela terbakar untuk menyelamatkan kamu. Dan sekarang kamu bisa melihat seperti ini karena siapa? Karena aku, Cahaya. Itu semua kurang buat kamu. Daripada Cahaya mendengar kebohongan yang aku lakukan dulu dari orang lain, lebih baik aku mengatakan jujur sekarang. Toh dia juga sudah bersedia menikah dengan aku. Cahaya, aku juga tidak ingin melakukan kebohongan sama kamu. Sebelum kita menikah, aku ingin mengatakan bahwa bukan aku yang membiayai operasi mata kamu. Jadi kamu... Bukan gitu, Cahaya. Aku cuma pengen kamu bangkit dari keterpurukan kamu dan dengan kita pindah ke Surabaya. Itu aja. Terus siapa yang biayain semuanya? Sampai sekarang aku masih nggak tahu. Tapi yang pasti itu bukan Ricky. Seperti itu suster di sana bilang sama aku. Ya Allah. Lalu siapa yang rela berkorban mengeluarkan uang sebanyak itu untuk operasi mata aku? Maafkan aku, hai teman. Maaf ya, Atas segala Cahaya? kesalahan. Johan? Akhirnya aku ketemu lagi. Tapi sayang, Ricky udah cabut dari rumah sakit. Apa? Rumah sakit? Maksud kamu? Ya, Ricky sempat koma beberapa hari. Koma? Kenapa dia bisa koma? Sebenarnya semua salah aku, Cahaya. Kalau aja aku ngasih tahu pertandingan tinju gelap untuk biaya operasi mata kamu, kalian pasti nggak akan terpisah. Enggak. Ri nggak mungkin segitu rela untuk ngorbanin nyawanya dia buat operasi mata aku. Itu nggak mungkin. Dia nggak pernah cinta sama aku. Aku lihat langsung dia pertaruhkan nyawanya dalam lomba itu. Maafkan segala kesalahan. Maafkan aku, hai teman, atas segala kesalahan. Mama bilang Cahaya
Cahaya pergi ke Jakarta. Tapi untuk apa ya? Supaya aku bisa peluk kamu. Terima kasih ya. Kamu udah rela ngorbanin nyawa kamu buat selamatin aku. Sepertinya Cahaya benar-benar ngajakin aku perang deh. Dia pasti sedang merayu Aldi agar kembali ke pelukannya. Aku gak akan biarkan itu semua terjadi. Gak akan. Kalau emang kamu cinta sama aku, kenapa kamu gak ngomong? Kenapa? Aku merasa malu, Cahaya. Aku merasa tidak pantas berada di dekat kamu. Gak pantas ada di dekat aku. Maksud kamu apa? Aku bingung, aku gak ngerti. Karena akulah penyebab kecelakaan yang menimpa kamu dan keluarga kamu. Karena kamu menjadi buta. Dan karena aku, kamu menjadi jatuh berat. Ya Allah, beri aku kekuatan untuk menghadapi semua ini, ya Allah. Riki orang yang aku cintai, ya Allah. Orang yang aku sayangi. Dia menghancurkan semua kebahagiaanku. Dia yang merenggut semua kehidupan aku. Dia yang merenggut nyawa kedua orang tua aku, ya Allah. Dia yang sudah mematikan kehidupanku, ya Allah. Tapi dia yang menghidupkan kembali duniaku yang telah mati, ya Allah. Apa yang harus aku lakukan? Maafkan aku hai teman atas segala kesalahan. Aku gak tahu harus berterima kasih atau enggak sama kamu. Mungkin aku lebih baik mati daripada aku hidup. Hati aku udah mati. Setelah aku tahu kamu yang udah bikin aku buta. Kamu yang udah bikin kedua orang tua aku menikah.
Jadi pria yang telah mendiami hati calon istriku adalah adikku sendiri. Maafin aku minta maaf sama kamu. Mungkin memang kamu bukan tercipta buat aku, tapi buat kakakku, Mas Raja. Sampai kapan? Aku nggak akan pernah cinta sama dia. Aku yakin kamu bisa. Setelah kamu menikah dengan Mas Raja, aku janji, aku dan Linda akan pergi jauh-jauh dari kehidupan kamu. Aku janji, Cahaya. Kamu tahu, sejauh apapun kamu pergi, itu nggak akan berpengaruh apa. Kenapa? Cinta kamu, hati kamu, itu terlalu dekat sama hati aku. Terlalu dekat. Dan sekarang, kamu kasih tahu sama aku. Kamu bilang sama aku apa yang harus aku lakukan. Jawab. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Aku minta maaf. Lebih baik kamu bunuh aja aku. Kamu bunuh aja aku. Gara-gara aku. Kedua orang tua kamu. Kedua orang tamu. Kamu bunuh saja aku, Cahaya. Bunuh. Bunuh. Maafkan aku hai teman atas segala kesalahan. Maafkan aku hai teman atas segala kesalahan. kalian berdua harus dipingit ya. Karena Mama nggak mau kejadian buruk menimpa kalian berdua. Iya Tante, aku setuju. Aku juga nggak mau calon suami aku kenapa-napa. Oh ya Cahaya, aku boleh ke kamar kamu nggak? Aku pengen banget ngeliat baju pengantinnya kamu. Boleh. Bukan Cahaya yang akan pergi bersama kamu, Linda, tapi polisi. Adi, apa-apaan kamu? Kenapa kamu bawa ke polisi ke sini? Karena dia adalah orang yang akan menabrak Cahaya tadi. Enggak, Mas. Mas Raja pasti salah orang, Mas. Buat apa aku udah mencelakai dia? Enggak, Mas nggak bisa memperlakukan aku sekeji ini. Apa? Keji kamu bilang? Perbuatan kamu ke Cahaya itu yang keji, Linda. Aku nggak nyangka ya. Orang yang udah aku anggap seperti adikku sendiri tega ingin mencelakai istriku. Mana buktinya? Mana buktinya kalau aku yang udah mencelakai dia?
Mas nggak punya bukti kan? Ini pasti fitnah. Fitnah kamu bilang? Saya, Linda. Saya yang berada di situ dan saya yang melihat plat mobil kamu. Sudah, jangan banyak ngomong, sekarang bawa dia. Mas, Tante, Aldi. Bagaimana ini, Raja? Undangan sudah disebar semua, persiapan pernikahan juga sudah matang. Tapi Linda dan Aldi tidak jadi menikah. Lalu pernikahan kamu dan Cahaya, apakah harus diundur? Udah, Mama, udah. Tidak. Apapun yang terjadi, pernikahan aku bersama Cahaya akan tetap berlangsung. Kenapa Mas Raja tiba-tiba menatap aku seperti itu? Jangan-jangan Mas Raja mendengar percakapan aku dengan Cahaya. Jadi Mas Raja sudah tahu siapa aku sebenarnya. Bahagia sekali karena sebentar lagi Raja dan Cahaya akan segera menikah. Karena Mama sudah gak sabar pengen menang cucu. Dan itu tandanya Mama akan jadi nenek dan kamu akan jadi paman. Mama ngerti kok perasaan kamu. Kamu pasti sedih karena kamu tidak jadi menikah dengan Linda. Tapi Mama yakin kamu pasti akan mendapatkan wanita yang jauh lebih baik daripada Linda. Iya, Ma. Ngomong-ngomong, Raja sama Cahaya itu serasi banget ya. Ya Allah, aku pikir tadinya aku cukup kuat melihat pernikahan Mas Raja dengan perempuan yang aku cintai. Tapi rupanya aku nggak bisa, ya Allah. Hati ini rasanya ingin meledak melihat semua ini. Aku ke belakang dulu. Mau kemana kamu, Aldi? Udah di sini aja. Kamu kan saksi pernikahan Mas. Dan sebentar lagi pernikahan akan segera dilaksanakan. Sudah, jangan kemana-mana dulu. Iya, Mas. Selamat ulang tahun nih sayang. Aku udah bawain kamu kue. Sekarang kamu make wish, lalu tiup lilinnya. Dan kesetiaan ku hadapi segala derita demi cinta padamu kasih, kan ku tangguh penderitaan demi cinta, duhai sayang, kan ku tahan semua siksaan. Aku pasti kuat. Aku pasti bisa melakukan ini. Aku gak ada pilihan lain lagi. Demi kesehatan Tante Vera, demi almarhum orang tua aku yang meninggal karena Ricky, aku harus bisa. Aku harus kuat melakukan pernikahan ini. Pernikahan dengan kakak dari orang yang sangat aku cintai, tapi tidak bisa aku miliki. Ku hadapi segala derita demi cinta, duhai sayang, kan ku tahan semua siksaan. Para hadirin sekalian, maafkan saya.
Ada sedikit kesalahan dalam pernikahan ini. Karena yang akan menikah dengan Cahaya itu bukan saya, tapi adik saya Aldi, alias Ricky. Maafkan Mas Aldi. Mas benar-benar tidak mengetahui bahwa kamu adalah orang yang sangat mencintai Cahaya. Dan Cahaya juga sangat mencintai kamu. Mas, aku tahu Mas juga mencintai Cahaya. Meskipun saat ini Cahaya masih mencintai aku, tapi aku yakin Mas, lama-kelamaan dia akan melupakan aku. Dia akan memberikan cinta dia sama Mas lebih besar yang diberikan kepada aku, Mas. Tapi Mas, aku memang lebih dulu masuk ke dalam kehidupan Cahaya. Tapi Mas yang paling terakhir. Dan aku yakin Mas bisa membahagiakannya. Mas yang pantas menjadi suaminya, Mas. Cinta kami terhalang oleh takdir, Mas. Karena aku mempunyai kesalahan besar. Sehingga aku tidak bisa menikahi Cahaya, Mas. Itu bukan kesalahan kamu, Ricky. Tapi aku. Pak Teddy masih hidup? Iya, aku masih hidup. Untuk mempertanggungjawab perbuatan aku dulu. Ricky, dengarkan aku. Aku menabrakkan diri aku karena bukan tekanan dari kamu. Tapi aku sudah muak hidup di dunia ini. Cahaya, maafkan aku. Karena aku telah menyebabkan orang tua kamu meninggal. Dan aku juga telah menghalangi pernikahan kamu dengan pria yang sangat kamu cintai. Maafkan aku, Cahaya. Ya sudah. Berarti sekarang udah gak ada penghalang lagi untuk kalian menikah, kan? Tidak, Mas. Tidak. Aku tidak mau menikah dengan Cahaya. Kalau aku menyakiti Mas. Tapi Mas juga tidak akan bisa menikah jika kamu terluka, Aldi. Kamu adikku, dan Cahaya adalah perempuan yang sangat aku cintai. Tidak ada lagi kebahagiaan lebih besar daripada mempertemukan kalian berdua. Orang yang sangat mencintai dalam sebuah ikatan pernikahan. Tapi Mas. Tapi apa? Kenapa? Kalian gak usah mikirin Mas. Mas ini ganteng, kaya. Ya, paling gak seminggu lagi Mas bakal nyusul kalian. Takkan pudar, takkan kembar, takkan pudar, takkan kembar. Rasa cinta, rasa sayangku, hai, sampai akhir hayatku. Wahai yang maha kuasa, apakah salahku? Apakah salahku? Wahai yang maha kuasa, apakah dosaku? Sehingga diriku kau siksa begini, kau siksa begini.